Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat menjumpai bulan yang mulia ini. Dan mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang kita masih berjumpa dengan bulan Ramadan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kehidupan manusia berkembang dari yang sederhana menjadi kehidupan yang modern dengan teknologi saat ini. Salah satunya dalam bidang teknologi komunikasi adalah dengan hadirnya smartphone dan internet. Dan hampir tidak mungkin pada zaman sekarang ini yang tidak menggunakan teknologi ini, bukan? Berbagai macam media dan aplikasi hadir untuk memudahkan kita berinteraksi. Salah satunya saat ini yang sedang booming adalah aplikasi TikTok. Aplikasi ini banyak dinikmati oleh berbagai kalangan, baik dari anak-anak maupun orang dewasa, dan juga baik laki-laki maupun wanita. Tetapi seperti yang kita ketahui, bahwa teknologi itu adalah seperti pisau yang bermata ganda. Di satu sisi ada hal yang baik, dan sisi yang lainnya adalah ada hal-hal yang buruk. Ada yang bermanfaat dan juga ada yang hal-hal yang bisa menghancurkan, terutama bisa menghancurkan moral kita. Dari sisi yang bermanfaat, kita bisa melihat banyak konten-konten yang berhubungan dengan dunia pendidikan, dunia agama, maupun yang akan meningkatkan kreativitas. Tetapi fenomena yang juga muncul adalah konten-konten dengan lazimnya perempuan yang berjoget-joget, bergoyang-goyang, kemudian menampakkan wajah centilnya, menggoda di depan kamera, bahkan dengan pakaian yang ketat. Dan ini bagaimana kalau kita hubungkan dengan budaya rasa malu? Tentunya semakin lama rasa malu itu akan semakin terkikis dan menipis. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari yang diceritakan oleh Abu Mas'ud Uqbah al-Ansari, bahwa beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sebagian dari apa yang telah dikenal orang dari perkataan kenabian yang pertama adalah, bila engkau tidak mempunyai malu, maka berbuatlah sekehendak hatimu. Dalam hadis ini, Rasul seakan-akan berkata bahwa bila engkau sudah tidak memiliki rasa malu lagi, maka lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan. Keutamaan rasa malu. Yang pertama, dari Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-haya'u minal iman, yang artinya bahwa malu itu adalah sebagian daripada iman. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu ada 70 atau 60 cabang. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Dan sifat malu merupakan bagian dari iman. Hadis di atas dibawakan oleh Nabi di antaranya untuk menjelaskan bahwa iman itu memiliki banyak cabang. Ada yang bersumber dari perkataan, ada yang bersumber dari perbuatan, dan ada yang bersumber atau berasal dari dalam hati. Dan amalan hati yang merupakan keimanan adalah rasa malu. Jika manusia telah memiliki rasa malu, maka sesungguhnya itu adalah tanda-tanda keimanan dalam dirinya.
Yang selanjutnya, malu itu adalah pada hakikatnya mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, malu itu adalah akhlak para nabi. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga akhlak para malaikat. Rasul bersabda, apakah aku tidak pantas merasa malu terhadap seseorang, padahal para malaikat merasa malu kepadanya. Yang keempat, malu adalah akhlak Islam. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah malu. Yang terakhir, malu itu mencegah pemiliknya dari perbuatan maksiat. Dan lagi terdapat peringatan dari Allah SWT. Rasul bersabda, ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama adalah suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Dan yang kedua adalah para wanita yang berlenggak-lenggok, berpakaian tetapi seperti telanjang. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Nah, anak-anakku, bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah melakukan ataupun akan melakukan? Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Marilah kita kembali kepada tuntunan agama kita, tuntunan yang telah dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, agar kita tidak terkena murka Allah dan agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.